konsep ini, tapi saya nak pertengahkan lagi dalam perbincangan kita mengenai pengudaraan tanah yang baik kepada mikroorganisma dan mereka yang ini tolong yang ini, itu cukup penting. Sebab contohnya apa yang diketahui mengenai contohnya mycorrhiza, ya, mycorrhiza memerlukan yang lain, kalau tidak dia tak mau hidup. Tapi dia pula fungsi dia ialah untuk menggerakkan nutrisi yang ada kepada dia, jadi macam satu apa kata lebuh raya di rantaian satu lebuh raya untuk menggerakkan fosforus, terutamanya yang cukup susah dalam nutrisi tumbuhan untuk mendapatkan fosforus. Itu satu daripada malah dia ada peranan dalam nitrogen dan zinc dan sebagainya juga. Jadi satu ialah apa tadi? Taun. Okey. Dan bekerjasama. Bekerjasama sesama makhluk dalam sangat penting dalam konsep kita pengudaraan. Kita menggalakkan bekerjasama antara makhluk-makhluk yang menghuni dalam tanah. Ya, betul. Okey, jadi satu lagi ialah daripada semua ini, apa yang dapat manfaat kepada pokok itu sendiri ialah pokok itu menjadi kukuh sebab dia dapat mengeluarkan akar-akar tadi kepada peringkat yang lebih bawah dan dapat manfaat daripada nutrisi yang di bahagian bawah tanah sebelum ini tak dapat, ya. Sebelum ini dia akarnya tak dapat berkembang, dan jadi dari situ juga pokok menjadi lebih kuat dan boleh tahan kepada penyakit, macam-macam penyakit lah, sama ada penyakit bakteri ke ataupun dari serangga dan sebagainya. Ada nak tambah apa lagi? Saya rasa yang ditambah tadi itu pokok lebih berdaya tahan menghindar hinggap penyakit. Hinggap itu pentingnya, lebih tahan hinggap penyakit. Berdaya tahan menolak menghindar gejala hinggap penyakit. Penyakit tetap hinggap, ya. Itu kerja dia juga. Kalau saya boleh tambahkan masalah ketahanan atau antibodi, ada imun di dalam tubuhnya itu. Diumpamakan kepada seorang manusia yang perkasa, dia aktif, exercise, kegiatan, kemudian yang paling menentukan sekali hati. Kalau di manusia itu, kalau hatinya kuat, sehat, semuanya boleh lancar dengan keikhlasannya. Kemudian di pokok, kalau akarnya sudah sehat dan kuat, ketika dia ditanggung atau harus menanggung kesakitan, ya, harus menahan sakitnya yang dibikin serangga atau dibikin musibah, dia akan ada daya tahan. Ada daya tahan. Dan kalau berluka dia akan cepat sembuh kembali, sebab lagi fit, di dalamnya lagi sehat. Jadi yang mendasar sekali kita kembali dengan memperhatikan akar. Usahanya itu bagaimana supaya akar itu boleh berfungsi sebagaimana mestinya. Ini bukan hanya padi, seluruh tanaman. Memfungsikan akar sebagaimana fungsinya. Itu sebab ini betul-betul akan adil tadi itu. Allah ini sangat luar biasa bijaksana tentang akar pun. Dia mana yang harus mengambil yang jauh, mana yang dekat, yang jauh tidak mengambil yang dekat, tapi yang dekat diambil oleh yang dekat, yang jauh jangan. Jadi dengan struktur kerja semacam itu, kalau digambarkan kepada seorang organisasi yang dibuat oleh manusia, maka tidak akan berebut jabatan. Semuanya ada fungsi. Sehingga fungsi itu telah berjalan dengan sunnatullah, tumbuhlah. Ini akan menjadi hebat.
Kalau seandainya dibayangkan dari makanan yang sehat yang dihasilkan dari makanan yang alami, kakek nenek kita dulu umurnya panjang dan boleh berbuat sesuatu yang tidak diduga sekarang ada kejadian, karena daya nalarnya. Orang sakit dulu itu berpikirannya tidak macam-macam, dia hanya berdoa dan ikhtiarnya apa yang ada di sekelilingnya, boleh pakai herbal ini kah, daun ini, sehingga kalau melihat memanfaatkan itu lebih buat orang tua dulu budayanya, daripada sekarang harus mencari obat dari Jerman, dari Amerika, hospital mana, hospital ini. Jadi tidak memanfaatkan yang ada, padahal mungkin saja obat di Malaysia ini ada, tapi karena penyembuhan ini bukan karena obat, dari keimanan yang kuat, yakin dengan air ini saja penyakit insya Allah akan hilang, maka akan sembuh penyakit itu. Jadi kita akan mengembalikan lagi keyakinan kepada pertanian tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak ada, yang harus jauh ekspor dari Amerika, dari Cina, dari mana. Kita hanya memanfaatkan yang ada di sekeliling kita dan boleh merubahnya dengan yang tadinya tidak dinilai berharga menjadi sesuatu yang berharga. Maka nanti akan terjadi masyarakat yang sinergi. Yang tidak punya sawah pun dia akan memanfaatkan kotoran, sampah dan lain sebagainya sebab untuk difungsikan kepada orang yang punya sawah. Maka yang biasanya menyiang rumput di mana-mana, rumput boleh berceceran kemana kemari, boleh dikumpul jadikan kompos. Kemudian dari kompos ini akan dimanfaatkan oleh banyak makhluk selain daripada tanaman. Maka terjadi sinergi aktif dari akan semacam kehidupan yang holistik, dan akan timbul juga pasar-pasar lokal nanti ke depannya. Sebab keterkaitannya ini pertanian, peternakan, kerjasama. Ini yang dianjurkan oleh agama, itu kerjasama, berjamaah. Ketika saya munfarid maka habis, tikus kah, burung kah. Ketika saya lagi sholat dengan munfaridnya itu, ketika saya bertanam padi sendirian lah, tidak ada teman, maka goncangan, gangguan dari itu, dari ini, sehingga ganjaran pun tidak memperoleh saya, satu pun tidak boleh. Makanya suruhannya jangan munfarid. Ternyata munfarid itu bukan mengambil daripada 20 derajat ganjaran yang sudah ada, tapi ternyata buruh yang seharusnya diambil dari padi itu, ya, karena buruhnya itu dialihkan ke makhluk lain, semacam tikus yang lagi kelaparan, burung yang lagi kelaparan, ya diambilnya rezekinya bagian mereka, bagian dia. Tapi yang sayangnya orang yang bekerja sama dengan kita masih tetap menganggap bahwa kita rugi. Tidak melihat bahwa perubahan di tanah itu sudah menjadi baik, sudah memberi makanan kepada makhluk lain selain dari kepada tuannya. Makhluk-makhluk yang sengaja Allah hidupkan itu melalui rezeki Allah yang dibuat oleh manusia. Sebab yang lain tidak boleh bikin ruku atau menanam padi. Yang boleh menanam padi hanya manusia. Tapi ketika rezeki itu diambil oleh burung, hasil padi itu diambil oleh burung, saya merasa menyesal misalnya. Nah, dengan kejadian seperti ini berarti kita sudah melupakan kepada takdir. Dan kalau untuk menjaganya supaya kita boleh memperoleh hasil yang seksama, tetap tanda-tanda bekerja sama itu penting, berjamaah itu penting. Jadi dengan berjamaahnya makhluk selain dari manusia, hewan, tanah, air,
mensyukuri, sebab akan damai. Dunia ini akan damai ketika manusia sudah ingat lagi kepada yang diberikan itu ternyata bermanfaat. Terima kasih, barangkali terlalu jauh.